Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Cici Pantiani dan rekan saya Indah Sundari. Kami dari Prodi Pendidikan Kimia A 2017 UIN Raden Fatah Palembang. Di sini kami akan menjelaskan model pembelajaran PJBL dan PBL. Untuk model pembelajaran yang pertama itu adalah PJBL, di mana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning itu adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajarnya, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk yang dapat dipresentasikan kepada teman-temannya. Dan pengertian ini dikutip dari TK dan Mahendra tahun 2007. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran ini adalah model pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik dan menerapkan guru sebagai motivator dan fasilitator. Dan model ini juga model berbasis proyek atau kegiatan sebagai media. Selanjutnya itu ada teori yang mendasari model pembelajaran Project Based Learning ini atau PJBL. Yang pertama itu adalah dukungan PJBL secara teoritis, pembelajaran berbasis proyek. Dukungan ini itu juga didukung oleh teori belajar konstruktivisme berstandar pada ide bahwa peserta didik membangun pengetahuannya sendiri di dalam konteks pengalaman sendiri. Yang kedua itu dukungan PJBL secara empiris menerapkan PJBL atau Project Based Learning. Maksud dari dukungan ini itu telah menunjukkan bahwa model tersebut sanggup membuat peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, yaitu pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan paham konstruktivisme. Baik, selanjutnya itu ada kelebihan dan kelemahan model pembelajaran ini. Saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Yang kelebihannya itu yang pertama meningkatkan motivasi belajar, yang kedua meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, yang ketiga meningkatkan kolaboratif, dan yang keempat meningkatkan keterampilan mengelola sumber, yang kelima meningkatkan keterampilan peserta didik, dan yang keenam mendorong peserta didik untuk belajar, yang ketujuh menyediakan pengalaman belajar, dan yang terakhir itu membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Di dalam kelebihan itu ada juga kelemahan. Yang pertama membutuhkan banyak waktu, yang kedua membutuhkan biaya yang cukup, yang ketiga membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar, dan yang keempat membutuhkan fasilitas peralatan yang cukup, dan yang kelima tidak sesuai untuk peserta didik yang muda, dan yang terakhir itu kesulitan melibatkan semua peserta didik dalam kerja kelompok. Selanjutnya itu langkah-langkah model pembelajaran ini. Yang pertama itu dimulai dengan pertanyaan yang esensial, mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata, dan dimulai dengan suatu investigasi mendalam. Yang kedua itu perencanaan aturan pengerjaan proyek, perencanaan berisi tentang aturan main. Yang ketiga itu membuat jadwal aktivitas pendidik dan peserta didik secara kolaboratif, menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Dan yang keempat itu memonitoring perkembangan proyek peserta didik. Yang kelima
Penilaian hasil kerja peserta didik. Penilaian ini dilakukan untuk membantu peserta didik dalam mengukur pencapaian standar. Yang keenam itu evaluasi pengalaman belajar peserta didik. Itu saja materi PBL. Selanjutnya, materi PBL atau Problem Based Learning akan dijelaskan oleh rekan saya Indah Sendari. Kepada Indah, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran Problem Based Learning. Baiklah, kita masuk ke pengertian PBL. PBL ini dikembangkan oleh Master University School of Medicine di Kanada pada tahun 1960. Kini PBL telah menyebar dan digunakan di seluruh dunia. Problem Based Learning ini didefinisikan sebagai model pembelajaran berbasis masalah, di mana kurikulum dan sistem pembelajaran yang secara bersamaan mengembangkan strategi pemecahan masalah sekaligus basis disiplin pengetahuan dan keterampilan dengan menempatkan siswa berperan aktif dalam pemecahan masalah. Dengannya, siswa dihadapkan dengan masalah yang mencerminkan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa secara aktif belajar melalui pemecahan masalah yang menjadi esensi dari PBL itu sendiri. Nah, dalam model ini, siswa dituntut belajar mengenai strategi berpikir sekaligus belajar materi pelajaran melalui pemecahan masalah yang sesuai dengan permasalahan kehidupan sehari-hari. Permasalahan di kehidupan sehari-hari inilah yang membuat PBL menjadi menarik dan membuat tingginya tingkat minat siswa. Sifat metode ini merangsang rasa ingin tahu dan mendorong keterlibatan siswa itu sendiri. Tidak hanya seperti memecahkan teka-teki yang diberikan oleh guru, namun siswa juga memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Di mana di sini pembelajaran Problem Based Learning ini pembelajarannya dilakukan dalam kelompok. Idealnya 6-10 orang. Di mana guru bertindak sebagai fasilitator atau tutor yang membimbing siswa. Permasalahan merangsang pembelajaran berdasarkan fokus yang dibangun dan ditentukan oleh kelompok. Tujuan dari model pembelajaran Problem Based Learning ini adalah membantu siswa membangun pengetahuan secara fleksibel, meningkatkan keterampilan pemecahan masalah yang efektif, belajar mandiri, keterampilan berkolaborasi, dan meningkatkan motivasi. Nah, dari uraian di atas maka dapat disimpulkan tugas dari seorang guru dalam model PBL ini adalah sebagai instruktur atau tutor yang memfasilitasi siswa, memberikan dorongan, membimbing dan memantau proses pembelajaran, menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan, dan memfasilitasi penyelidikan. Guru harus membangun rasa percaya diri siswa dalam menyelesaikan masalah dan memberikan arahan agar siswa mencapai pemahaman dalam belajar. Kemudian masuk ke teori yang mendasari model pembelajaran Problem Based Learning. Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang berlandaskan konstruktivisme dan mengakomodasikan keterlibatan siswa dalam belajar, serta terlibat dalam pemecahan masalah yang kontekstual. Untuk memperoleh informasi dan mengembangkan konsep-konsep sains, siswa belajar tentang bagaimana membangun kerangka masalah, mencermati, mengumpulkan data, dan mengorganisasikan masalah, baik secara individual maupun dalam kelompok. Istilah pengajaran berdasarkan masalah diadopsi dari istilah Inggris, yaitu Problem-Based Instruction, yaitu suatu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah sebagai titik awal dan integrasi pengetahuan baru. Menurut Wena 2013, model pembelajaran Based Learning ini
yang berdasarkan konstruktivisme dan mengakomodasikan keterlibatan siswa dalam belajar serta terlibat dalam pemecahan masalah yang kontekstual. Kemudian tahapan dalam model PBL ini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu mengorientasikan. Pada tahap ini, peserta didik mengamati permasalahan terkait materi. Contohnya, peserta didik mengamati permasalahan terkait materi hukum dasar kimia dan hukum perbandingan tetap. Contohnya di sini yaitu disajikan data tentang massa unsur-unsur yang bereaksi membentuk suatu senyawa. Nah, masalah yang dimunculkan adalah apakah perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap persenyawaan kimia itu tetap dan ataukah bisa hal ini dibuktikan. Nah, jadi tahap mengorientasikan itu berupa memunculkan masalah dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam hal ini guru membantu peserta didik dalam mengorganisasikan belajar yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Contohnya itu pada saat materi hukum perbandingan tetap yang sebelumnya tadi kan. Nah, contohnya peserta didik dikelompokkan untuk mengkaji materi hukum perbandingan tetap dan mengarahkan peserta didik melakukan percobaan untuk membuktikan kebenaran hukum tersebut. Yang ketiga, membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Dalam hal ini, contohnya peserta didik mengumpulkan data dari percobaan dan melakukan studi literatur dari berbagai sumber untuk memecahkan masalah tersebut. Guru melakukan pembimbingan setiap langkah kegiatan peserta didik. Nah, jadi di tahap ketiga ini, guru membimbing dari penyelidikan mandiri kelompok tersebut. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, setelah melakukan penyelidikan, peserta didik menyiapkan laporan sementara hasil pengkajian dan percobaan pemecahan masalah tersebut dan menyampaikan hasilnya dalam diskusi. Misalnya masing-masing kelompok menampilkan hasil diskusi di dinding sekitar ruang kelas. Nah, kemudian diskusi untuk menghasilkan persepsi yang sama terhadap materi yang dikaji. Yang kelima, menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Contohnya itu, peserta didik melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil percobaan. Misalnya, guru menginstruksikan wakil kelompok untuk mencari kelebihan dan kekurangan serta kesimpulan berdasarkan data kelompok lain. Selanjutnya, melakukan evaluasi terhadap pembelajaran dan hasil pembelajaran terkait materi yang telah dikaji. Satu kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil. Kemudian, kelebihan dan kekurangan model problem based learning. Yang pertama itu kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan model pembelajaran problem based learning ini yaitu yang pertama, terjadi interaksi yang dinamis di antara pendidik dengan peserta didik, peserta didik dengan pendidik, serta peserta didik dengan peserta didik. Yang kedua, peserta didik memiliki keterampilan mengatasi masalah. Yang ketiga, peserta didik memiliki kemampuan mempelajari peran orang dewasa. Yang keempat, peserta didik dapat menjadi pembelajar yang mandiri dan independen. Yang kelima, peserta didik memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kemudian, kelemahan model pembelajaran berbasis masalah ini, yang pertama, memungkinkan peserta didik menjadi jenuh karena harus berhadapan langsung dengan masalah. Yang kedua, memungkinkan peserta didik kesulitan dalam memproses sejumlah data dan informasi dalam waktu singkat, sehingga pembelajaran berbasis masalah ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Makasih guys udah nonton video kami. Jangan lupa di like ya, dan juga di subscribe YouTube channelnya. Dadah.